Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Saat ku tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami mau mengiring Tuhan dengan setia, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan supaya manusia mengenal keberadaannya yang berdosa. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Hukum Taurat adalah persiapan bagi umat manusia untuk menerima keselamatan melalui Kristus. Sebab tidak seorang pun di dunia ini dapat selamat oleh karena mematuhi hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat penting diberikan supaya manusia mengerti keberadaannya akan keberdosaannya yang tidak mungkin dapat diselamatkan kecuali melalui penebusan Yesus Kristus. Hanya Kristus yang dapat mengampuni dosa manusia dan membawa manusia pada kesempurnaan yang diinginkan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu bersikap serius dalam mengikut Kristus. Kristus telah mengorbankan diri sebagai korban sejati yang berdampak bagi keselamatan umat manusia. Dampak korban Kristus yang sejati adalah pembaharuan kehidupan seseorang. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berbeda dengan Taurat atau korban-korban yang dinaikkan karena mematuhi hukum Taurat, dilakukan secara rutinitas kegiatan keagamaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur keselamatan abadi. Seperti yang kita baca tadi, kurban bakaran, kurban sajian, kurban penghapus dosa, kurban keselamatan, dan kurban penebus salah. Semua jenis kurban ini tidak sempurna. Kristus datang menyempurnakan dengan kurban sejati, yaitu dirinya sendiri. Satu-satunya kurban yang sempurna dan diperkenan Allah adalah kurban Kristus. Kristus mempersembahkan dirinya di kayu salib agar mereka yang percaya kepadanya dikuduskan sekali untuk selamanya. Bapak Ibu, sepatutnya lah hal ini memotivasi kita untuk semakin setia kepada Kristus dan mengabdi melayaninya seumur hidup kita. Jangan menodai dan jangan menyia-nyiakan kurban Kristus dengan kembali pada pola kehidupan yang lama, pola kehidupan yang hidup untuk diri sendiri, egois, pola kehidupan yang bergelimang dalam dosa dan mencari kenikmatan dunia.
Tetapi mari kita memotivasi diri dengan pemahaman kurban Kristus yang sejati ini untuk hidup sebagai saksi-saksi bagi Dia dalam kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bersaksi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kurban-Mu. Kami telah diselamatkan sekali untuk selamanya. Karena kurban-Mu kurban sejati yang sempurna. Setiap kami yang percaya peroleh hidup yang kekal. Kurban-Mu sempurna mengatasi dosa-dosa kami. Selanjutnya kami harus hidup mengabdikan diri kepadamu untuk menghormati kurban-Mu yang sejati itu, yang sempurna itu Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan di sepanjang hidup kami dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, supaya hidup kami makin hari makin menyerupai Kristus. Sampai Kristus datang menjemput gerejanya, kami siap. Bapa, pelihara berkati umat-Mu. Yesus, pimpinlah kami. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami. Menjalani kehidupan kami di tengah gelombang dunia yang begitu menderu, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tetap mengutamakan Kristus. Di atas segala kesibukan kami, kami mau tetap membuat waktu, meluangkan waktu terbaik itu ada dalam hadirat Tuhan, bersekutu denganmu dalam firman dan roh. Hamba-Mu berdoa agar setiap umat Tuhan teguh dalam iman percaya mereka, bertumbuh bahkan berbuah kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyatakan perlindungan-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun, sakit penyakit, kuasa jahat, orang jahat, Tuhan jauhkan dari kehidupan umat Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan beri kekuatan, pertolongan, dan hikmat-Mu menuntun kami hidup bijaksana, meraih kesuksesan masa depan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kasih-Mu membimbing kami dalam berumah tangga, untuk kami hidup saling mengasihi dan memancarkan kasih-Mu bagi dunia ini. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, anak cucu mereka Tuhan dalam perlindungan-Mu, masa depan mereka di dalam Engkau Tuhan. Engkau rancangkan yang terbaik, supaya tidak ada yang sesat jalan, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Sertai kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami. Peliharakan umat-Mu melalui rezeki yang Kau limpahkan hari demi hari, sehingga tidak ada yang berkekurangan daripada umat-Mu. Bahkan janji kelimpahan Engkau nyatakan untuk umat Tuhan boleh menjadi pengaruh di sekitarnya, mendukung pekerjaan Tuhan, dan menjadikan di bumi seperti di surga, di mana setiap umat-Mu ditempatkan, di masyarakat, di pekerjaan, di gereja. Kami memuliakan Tuhan dan menjadi pengaruh sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bimbing kami sepanjang hari ini, kehidupan kami, baik pribadi, lepas pribadi, keluarga, maupun juga Semajer. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, shalom.